Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Terlihat ceria semuanya hari ini ya. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Saya senang sekali ketika melihat anak-anak saya semuanya ceria dan antusias mengikuti pembelajaran. Saya lihat ada satu bangku kosong atau dua ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Fatih dan Tito. Oke, Fatih kenapa? Sakit semua. Oke, kita doakan Fatih dan Tito ya, mudah-mudahan segera sembuh ya dan pulih dan bisa kembali ke kelas kita, bisa belajar bersama gitu ya. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran, agar pembelajarannya bisa berjalan lancar dari awal hingga akhir nanti, kita awali dengan berdoa bersama. Saya akan memimpin doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak semuanya, karena kalian sudah antusias, sudah semangat mengikuti pembelajaran geografi, saya ingin mengajak kalian bersama-sama ya, agar kalian lebih rileks, tidak tegang dalam pembelajaran geografi. Maka saya ingin mengajak kalian untuk merelaksasi diri ya, dan nanti juga akan saya ajak untuk melatih fokus dengan ice breaking ya. Maka saya ingin mengajak kalian untuk merelaksasi. Untuk itu saya minta kalian untuk tangannya di atas meja semuanya. Oke, di atas meja semuanya, bisa duduk dengan santai, rileks ya, tapi jangan tidur ya. Silakan. Oke. Setelah itu silakan tarik nafas dari hidung, dibuang dari mulut. Sekali lagi, tarik nafas dari hidung, dibuang dari mulut. Satu kali lagi, tarik nafas dari hidung, dibuang dari mulut. Oke, mudah-mudahan kalian sudah bisa rileks ya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran geografi. Tegang nggak kira-kira? Tidak ya? Rileks ya? Rileks. Oke, baik. Terima kasih anak-anak semuanya ya. Oke, lalu selanjutnya, saya pengen, walaupun kalian sudah antusias, sudah rileks, saya pengen kalian fokus ya. Fokus terhadap pembelajaran geografi, maka saya akan ajak kalian untuk melaksanakan ice breaking ya. Mungkin sederhana saja ya ice breakingnya, maka mungkin pernah kalian lakukan juga ya dengan guru lain atau di tempat lain. Ice breakingnya yaitu ketika saya bilang tepuk satu, silakan kalian tepuk satu kali, tepuk dua kali, tepuk tiga kali. Paham ya? Oke, kita coba ya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk tiga, tepuk dua, tepuk satu. Oke, tepuk tangan kita semua. Nanti di dalam pelajaran geografi, ketika kalian kelihatan kok mulai suntuk atau bagaimana, kita coba menggunakan ice breaking itu ya. Sepakat ya? Sepakat. Oke, siap. Oke, baik anak-anak semuanya, hari ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan flora dan fauna. Oke, sebelum saya masuk ke materi flora dan fauna, masih ingat ya materi minggu lalu yaitu tentang sumber daya alam ya, atau SDA. Yang mana sudah kita pelajari semuanya, sudah kita selesaikan ya, dan hari ini kita lanjutkan materinya yaitu tentang flora dan fauna. Nah, apa sih tujuan pembelajaran pada siang hari ini? Oke, tujuan pembelajarannya adalah dengan diskusi dan kerja kelompok, peserta didik dapat mengidentifikasi persebaran flora dan fauna di Indonesia dengan baik. Ya, dengan diskusi dan kerja kelompok, peserta didik dapat mengidentifikasi persebaran flora dan fauna di Indonesia dengan baik. Jadi kita belajar tentang flora dan fauna di Indonesia. Nah, sebelum saya masuk ya, saya ingin sedikit mengetahui nih kira-kira kalian pengetahuan tentang flora fauna sejauh apa ya kan? Hal yang simpel saja, anak-anak semuanya. Saya mau tanya nih ke kalian semuanya. Di rumah ada hewan piaraan? Ada yang punya? Hewan piaraan apa yang kalian punya? Kucing, anjing, ikan, terus apa lagi? Burung ya. Oke, ada yang lain? Merpati, oke. Kelinci, oke.
Lalu selanjutnya, selain hewan, tumbuhan apa yang kalian punya di rumah kira-kira? Ada buaya, bougainville, anggrek, pohon mangga, kamboja, melati, oke. Banyak ya, pucuk merah, oke. Kalau semisal, itu kan di rumah kalian, di kelas kita nak. Di kanan dan kiri kelas kita ada tumbuhan apa? Mangga. Paya, oke. Banyak ya. Nah, materi kita hari ini seputar itu nak ya. Seputar tentang flora dan fauna. Itu ya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan pemantik kita coba bahas ya. Akan tetapi masih ingat ya pada awal pertemuan kalian sudah saya berikan tes diagnostik. Ya, betul ya. Dimana untuk mengetahui minat atau gaya belajar kalian terkait dengan pembelajaran geografi. Ada yang kinestetik, auditori, dan visual, betul ya? Dan nantinya akan kita sesuaikan dengan kelompok yang kalian dapatkan nanti. Ya, kita next saja. Nah ini pertanyaan pemantiknya. Saya akan bacakan aja ya. Orangutan merupakan salah satu hewan endemik Indonesia. Apa yang dimaksud dengan hewan endemik? Ada yang tahu? Angkat tangan. Hewan endemik apa? Hewan yang habitatnya hanya ada di satu kawasan. Oke, angkat tangan yuk. Oke, Nora ya. Hewan yang habitatnya hanya ada di satu kawasan saja. Hewan yang habitatnya ada di satu kawasan saja. Oke, ada yang lain? Angkat tangan. Angkat tangan ada? Oke, Nora saja berarti. Oke, tepat sekali. Jadi hewan endemik itu adalah hewan yang hanya ada di satu wilayah saja. Tidak ada di tempat lain. Nah. Dan biasanya hewan endemik ini memiliki karakteristik yang khas. Ada yang bisa mencontohkan nggak hewan endemik di Indonesia apa? Komodo, apalagi? Badak bercula satu, orangutan, badak Jawa tadi betul ya, sama ya, badak bercula satu ya. Harimau Sumatera. Oke, banyak ya. Di Indonesia memiliki beberapa jenis hewan endemik ya. Pertanyaan pemantik yang kedua. Rafflesia arnoldi adalah tanaman bunga tunggal terbesar di dunia yang awalnya ditemukan di Bengkulu. Apa yang Anda ketahui tentang bunga ini? Ada yang tahu nggak? Ada yang pernah membaca, melihat di Instagram, di TikTok? Pernah ya? Ukurannya besar ya? Besar, ya kan? Menurut artikel sih berbau ya, berbau seperti bau tidak sedap ya. Artikelnya seperti itu. Kalau saya sendiri belum pernah melihat langsung ya. Tapi memang ini menjadi salah satu kebanggaan kita nak, karena di dunia hanya ada satu nak, yaitu di Indonesia, tepatnya di Sumatera, yaitu di Bengkulu. Ya. Terakhir, pertanyaan pemantik yang ketiga. Mengapa fauna Pulau Jawa berbeda dengan Pulau Papua? Oke, mungkin saya minta kalian menyebutkan kira-kira fauna atau hewan apa yang ada di Pulau Papua. Ada yang tahu? Cendrawasih, burung cendrawasih. Apalagi? Kanguru, burung kasuari, walabi, dan masih banyak lagi ya. Kalau di Pulau Jawa apa? Elang Jawa, badak Jawa, harimau Jawa, atau ya ada saya pernah dengar itu juga ya. Oke, elang Jawa sudah tadi ya, dan masih banyak yang lainnya. Ternyata memiliki karakteristik yang berbeda. Oke, sekarang kita lanjutkan. Oke, anak-anak semuanya, saya ingin menampilkan video ya terkait dengan persebaran flora dan fauna di Indonesia. Silakan bisa kalian simak videonya. Di samping memiliki keanekaragaman hayat yang tinggi, Indonesia juga dikenal sebagai wilayah yang memiliki keunikan keanekaragaman hayati dilihat dari pola persebarannya. Di dunia, terdapat 6 wilayah atau zona utama persebaran makhluk hidup atau biogeografi, yaitu zona paleartik, zona neartik, zona neotropik, zona Ethiopia, zona oriental atau Asia, dan zona Australia. Oke, anak-anak semuanya, itu adalah salah satu contoh video ya terkait dengan persebaran flora fauna di Indonesia. Nah, di sini selain video, saya juga menyiapkan
Nah, ini peta sejarah persebaran flora di Indonesia, nak. Oke. Anak-anak semuanya, ternyata di Indonesia itu, nah, ada beberapa pulau yang dulunya pernah menjadi satu daratan dengan Asia. Di sini ada Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sumatera itu pernah menjadi satu bagian dengan benua Asia. Yang mana ini terjadi ketika sebelum zaman es, ya. Setelah zaman es di kutub mencair, ya, maka terjadilah kenaikan air laut dan menyebabkan tenggelamnya beberapa daratan rendah. Ini juga termasuk bagian dari faktor penyebaran, ya, tekanan populasi, persaingan, dan perubahan habitat. Oke, yang pertama ini adalah tekanan populasi. Anak-anak semuanya, kalau semisal ya namanya hewan ya kan, dia pasti hukumnya hukum rimba ya kan. Siapa yang kuat dia yang menang, ya gak? Ini hukum alam nih, hukum yang terkait dengan hewan ya. Jadi kalau semisal seperti ini ya, tekanan populasi ini atau maaf saya ulangi lagi. Jadi tekanan populasi ini selain hukum rimba tadi, ternyata juga semakin jumlahnya semakin banyak juga mempengaruhi penyebaran. Ya, semakin banyak jumlahnya. Saya akan contohkan lebih real nih. Ya nih, kalau semisal cuma segini saja, mungkin masih cukup ya bahan makanannya ya. Kalau segini, nah sangat banyak sekali kan, maka dia akan bermigrasi ke tempat lain untuk mencari makan. Oke ini. Oke, sekarang kegiatan belajar selanjutnya adalah kalian diskusi kelompok. Oke. Nah, kemarin kalian sudah tes diagnostik, ada yang memilih kinestetik, visual, dan auditori. Nah, ini sekarang saya tanya lagi nih. Kemarin yang memilih auditori bisa angkat tangan? Auditori, angkat tangan, oke. Baik. Lalu yang visual, angkat tangan. Oke, baik. Yang kinestetik, angkat tangan. Oke, baik. Nah, sekarang silakan gunakan waktunya untuk berdiskusi kelompok sesuai dengan kelompoknya, kelompok kinestetik, kelompok visual, dan kelompok auditori. Sesuai dengan kelompoknya, ya. Oke, sekarang bisa langsung berkumpul sesuai kelompoknya. Nanti akan saya bagikan LKPD yang akan kalian kerjakan. Yuk, silakan. Ya, auditori ya, tutup. Ya, mejanya dijadikan satu ya. Sama seperti ketika kalian diskusi ya. Silakan. Kelompok auditori mana? Silakan salah satu bisa maju, nak. Oke. Kelompok kinestetik yang mana? Oke. Sudah dapat ya? Kelompok kinestetik satunya mana? Ini, oke. Oke. Ya, ya. Oke. Jika sudah menerima salah satu, silakan setiap kelompoknya bisa kalian diskusikan terkait dengan upaya pencegahan kepunahan flora dan fauna ya. Silakan bisa kalian tambahkan dari setiap kelompoknya. Ya, dari setiap kelompoknya bisa kalian tambahkan. Bisa langsung didiskusikan ya. Rizal, Alran, gimana? Aman? Ya, pelan-pelan ya. Pokoknya liriknya itu nadanya coba ya, jangan sampai nanti kurang pas ya. Karena kalian kelompok kinestetik ya. Jadi praktek langsung pokoknya nanti ya. Untuk kelompok visual gimana, aman? Aman ya? Oke. Oke. Aril nanti. Marina, oke.
Kelompok auditori aman? Aman, Pak. Aman ya, oke. Nanti disiapkan siapa yang membuka, siapa yang menjelaskan gitu ya. Oke, sip. Kelompok kinestetik yang kedua, bagaimana? Novi aman? Oke. Kelompok auditori yang kedua, mana ya? Sip. Oke, 5 menit lagi kita laksanakan presentasinya ya. Oke, waktunya sudah selesai untuk diskusi. Kita persiapkan untuk presentasi ya. Oke, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3. Oke, kita mulai ya presentasinya ya. Oke, kelompok siapa yang siap pertama? Elsa dulu ya. Elsa dulu siap? Oke. Habis itu ini. Oke, silakan dok. Kelompoknya Elsa bisa maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Bisa dimulai? Ya. Silakan anak-anak semuanya bisa ada ke depan dulu yuk. Kita lihat hasil diskusi dari kelompok auditori yang kedua ini untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Silakan teman-teman yang lainnya, anak-anak semuanya dari kelompok lain boleh bertanya. Ya, silakan bertanya, nanti akan saya catat sebagai nilai keaktifan kalian. Itu ya. Oke, silakan bisa langsung dimulai presentasinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi di sini saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok auditori. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mustafa, absen nomor 1. Nama saya Abu Silhab, absen 16. Saya Elsa Amal, absen 2. Saya absen 2. Yang pertama di sini ada definisi flora dan fauna. Definisi flora adalah segala jenis tumbuhan di muka bumi, sedangkan fauna adalah segala jenis hewan yang hidup di muka bumi. Flora dan fauna merupakan dua faktor organisme yang saling terkait dan mempengaruhi penggunaan sumber daya alam. Faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Yang pertama ada klimatis. Klimatis itu berhubungan dengan keadaan iklim, contohnya suhu udara, kelembapan sinar matahari dan curah hujan. Yang kedua ada fisiografi, yaitu ketinggian tempat dan bentang lahan suatu wilayah. Contohnya dataran rendah, tinggi, pegunungan, pantai, gunung api dan cekungan. Yang ketiga ada edafik, yaitu yang berhubungan dengan keadaan tanah. Contohnya keasaman atau pH tanah, kandungan air dan kandungan udara, struktur tanah dan jenis tanah. Dan yang terakhir ada makhluk hidup. Makhluk hidup adalah media penyebaran, contohnya manusia, hewan dan tumbuhan. Masyarakat, kelima dan pendidikan dan pengetahuan. Apakah ada yang ditanyakan dari? Silakan, ada mau tanya siapa? Meda. Oke. Pertanyaannya apa? Silakan. Mengapa pembagian flora dan fauna di Indonesia dikelompokkan menjadi 3 bagian? Oke, mengapa ada 3 pembagian ya? Silakan ya. Karena Oke, bagaimana Meda? Oke, mungkin ada yang lain mau menambahkan? Ada? Oke, selain iklim ya di Indonesia itu memiliki 3 pembagian wilayah ya. Ada barat, tengah, dan timur ya. Dan barat itu lebih ke Asiatis karena memang dari apa yang sudah saya jelaskan ya, ada satu daratan yang sama dengan benua Asia.
Di Indonesia bagian timur pun sama, ya ada satu bagian dengan Australia. Makanya ada 3 pembagian wilayah di Indonesia. Oke, ada lagi pertanyaan? Cukup ya, satu saja ya. Oke, kalau semisal tidak ada pertanyaan silakan bisa ditutup. Kita lanjut ke kelompok lain. Silakan bisa ditutup. Sekian presentasi dari Bapak kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok auditorium. Oke, selanjutnya kelompok berikutnya. Siapa tadi ini? Visual? Oke, silakan yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, kami dari kelompok visual ingin mempresentasikan hasil yang telah kami diskusikan hari ini. Di sini saya akan membacakan flora fauna yang ada di Indonesia Barat. Yang ada di Indonesia Barat itu ada tapir, Perhatikan dulu yuk. hutan hujan tropis, dan rafflesia. Untuk hutan hujan tropis juga bisa ada di Indonesia bagian tengah. Mungkin itu hasil diskusi kita. Adakah yang ingin bertanya mengenai Silakan, ada yang mau bertanya? ini? Oke. Aura ya. Oke, sebutkan nama, nomor absen, dan pertanyaannya apa? Perkenalkan, nama saya Naura Kansa Kamila, nomor absen 28. Di sini saya akan bertanya upaya apa saja untuk kelestarian flora dan fauna di Indonesia. Pelestariannya ya, oke. Mungkin dipertebal lagi tadi ya. Oke. Buat upayanya itu ada 4. Yang pertama penangkaran, terus yang kedua metode in situ, dan konferensi ex situ, dan cagar alam. Buat penangkaran itu membuat penangkaran untuk satwa langka agar tidak punah. Terus untuk metode in situ melakukan pelestarian konferensi hayati di habitat flora dan fauna. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus ya untuk kelompok visual. Berikutnya, kinestetik mau maju? Oke, silakan yuk. Oke. Perkenalan, setelah itu langsung dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kinestetik 2. Di sini kita akan menyanyikan lagu Pelangi-Pelangi. Dengan nada yang dirubah ya. Iya, dengan nada Lirik yang dirubah. Pelangi-Pelangi, tapi diganti dengan nama-nama flora fauna yang ada di Indonesia. Oke. Oke, kita mungkin bisa bantu ya. Sudah siap ya kalian ya? Indah sekali, mawar berseri, harimau gajah memutus besar, kekayaan alam ternilai, kekayaan alam ternilai, Sewasi Mario Anoa juga Papua jalan mata yang indah dari barat tengah hingga ke timur, para fauna milik kita semua. Oke, berikut. Oke, silakan bisa ditutup ya. Latihannya berapa lama ini? 1 tahun, Pak. Hanya ini ya, tadi latihannya ya. Oke, sip. 1 jam ya. Oke, yuk. Tutup aja. Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you ya. Oke, beri aplaus untuk kita semua yuk. Oke. Baik. Terima kasih anak-anak semuanya ya. Sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, sekarang sebelum saya memberikan pendalaman materi dan tes formatif, silakan kalian bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing yuk, seperti tadi yuk. Kembali lagi ya. Oke, kembali lagi. Diatur lagi meja kursinya. Oke, kita akan saya berikan pendalaman materi ya. Oke, baik. Silakan duduk, silakan bisa fokus lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, masih fokus. Oke,
Perhatikan dulu, Anthony, Arlan bisa ada ke depan. Ya. Oke, baik, terima kasih anak-anak semuanya. Semua kelompoknya keren, saya apresiasi ya. Yang auditori, yang kinestetik, yang visual, semuanya bagus semuanya ya. Semuanya saling melengkapi dari setiap proses diskusi dan presentasinya. Nah, sekarang saya akan memperdalam ya terkait dengan materi yang sudah kalian diskusikan, kalian presentasikan ya. Oke, mempertebal lagi saja ya. Oke, anak-anak semuanya, betul sekali. Ya, tadi yang sudah kalian bahas, sudah kalian diskusikan terkait dengan persebaran flora dan fauna di Indonesia. Ada 3 pembagian wilayah, barat, tengah, dan timur. Yang mana dipisahkan oleh garis khayal, yaitu garis Wallace dan garis Weber. Ini adalah beberapa contoh ya, flora dan fauna di Indonesia. Sampai di sini kira-kira paham anak-anak semuanya? Paham, oke. Terakhir ya, agar kalian saya pengen tahu ya kondisi apakah betul-betul kalian paham dengan cara yaitu tes formatif. Silakan kalian bisa scan ya, bisa kalian scan, bisa kalian kerjakan ya. Ya, kerjakan aja, di-scan, dikerjakan, digunakan untuk kegiatan tes formatif ya. Oke, sudah ya. Baik. Baik, kalau sudah semuanya silakan handphonenya diletakkan. Kita akan mencoba merefleksi kegiatan pembelajaran hari ini, anak semuanya ya. Oke, bagaimana perasaannya hari ini? Senang? Senang ya. Antusias? Antusias. Baik. Bagaimana proses diskusinya? Semuanya cair? Semuanya lancar ya? Kerjasama semua ya? Oke, baik anak semuanya. Terima kasih untuk refleksinya. Kira-kira ada yang ingin menyampaikan masukan kepada saya selaku guru, kira-kira pembelajaran geografi ke depannya seperti apa? Boleh kok menyampaikan. Ada kira-kira? Tidak ada? Tidak ada ya? Oke, tidak ada ya? Baik, kalau semisal tidak ada, saya mau bertanya ke beberapa peserta didik ya, kira-kira hari ini kita sudah belajar apa aja, nak? Flora fauna, terus apa lagi? Iklim, garis Weber, garis Wallace, ya, terus apa lagi? Oke, baik, kalau misal tidak ada, saya pengen nih salah satu atau ada dua anak ya, untuk menyimbolkan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Ya, kira-kira siapa? Angkat tangan. Ada? Galuh mungkin bisa menyimpulkan? Ya. Apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa kamu sampaikan ya? Jadi yang udah kita pelajarin pada siang hari ini tuh banyak banget ya. Mulai dari definisi flora fauna, terus persebaran flora fauna di Indonesia itu kan dibagi 3. Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah atau peralihan, dan Indonesia bagian timur. Nah, itu tuh juga dibagi oleh 2 garis, yaitu Wallace dan Weber. Terus kita juga mempelajari tentang faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi persebaran flora fauna. Yang pertama ada iklim, kedua ada tanah, topografi, dan yang terakhir ada biotik. Terus kita ada tambahan nih tentang faktor yang mempengaruhi persebaran. Yang pertama ada tekanan populasi, kedua persaingan, dan yang terakhir ada perubahan habitat. Mungkin itu aja sih. Oke, terima kasih. Beri aplaus ya untuk Galuh ya. Oke, baik anak-anak semuanya, terima kasih sudah mengikuti kegiatan pembelajaran geografi hari ini, nak. Dan saya berharap ya apa yang sudah kita pelajari kita manfaatkan bersama, kita ambil yang baik-baik ya. Oke, kita akhiri, nak, pembelajaran geografi pada hari ini dengan berdoa bersama ya, agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Oh ya, satu lagi kelupaan. Pertemuan selanjutnya adalah kita membahas tentang flora dan fauna dunia. Itu ya, di pertemuan selanjutnya. Oke, kita akhiri dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih sekali lagi anak-anak semuanya sudah mengikuti pembelajaran geografi dengan baik. Akhir kata, selamat pagi anak-anak semuanya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, beri aplaus untuk kita semua yuk.